story, the inquest into the death of the MI6 codebreaker Gareth Williams. The coroner concluded he was probably killed unlawfully with poisoning and asphyxiation, the foremost contenders. Coroner Dr. Fiona. But investigators raised the possibility his death might have been the result of a sex act gone wrong. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang yang mungkin saja ini adalah kasus pembunuhan. Karena kejadiannya agak aneh. Dan kejadian ini juga masih belum terpecahkan hingga hari ini. Dan kita nggak usah lama-lama lagi, langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia kematian dari Gareth Williams. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2010, pihak kepolisian menghampiri rumah dinasnya milik Gareth Williams. Setelah dilaporkan oleh rekan kerjanya bahwa Gareth tidak ada kabar lebih dari seminggu. Ketika pihak kepolisian masuk ke dalam rumah dinasnya milik Gareth, polisi menemukan bahwa Gareth Williams sudah meninggal dunia. Dan meninggalnya pun dalam keadaan tubuhnya sudah mulai membusuk dan tidak mengenakan pakaian apapun. Jasad Gareth juga ditemukan di dalam sebuah tas yang berwarna merah, dan tasnya berada di dalam bathtub di dalam kamar mandi utara di rumahnya tersebut. Polisi kemudian menyusuri dan menginvestigasi rumahnya lebih lanjut, dan akhirnya polisi bisa mengaitkan bahwa Gareth ini mungkin saja meninggal karena pembunuhan atau mungkin aksi bunuh diri. Setelah penginvestigasian polisi lebih lanjut di rumahnya Gareth, ternyata polisi tidak bisa menemukan sama sekali bahkan satu pun sidik jari di sekitaran TKP. Bahkan pihak kepolisian pun tidak menemukan sebuah sidik jari atau apapun yang bisa meninggalkan jejak di bagian gembok yang mengunci Gareth Williams di dalam tas merah tersebut. Polisi mencurigai bahwa sang pelaku sudah menghilangkan jejak dan memastikan ini ada pihak lain bersama Gareth pada waktu kejadian. Polisi juga mengatakan bahwa tidak ada unsur pemaksaan masuk ke dalam rumahnya Gareth, dan juga tidak ada DNA lain selain DNA-nya Gareth yang ditemukan di dalam rumahnya tersebut. Polisi juga mengatakan bahwa rumahnya tersebut sangat aman dan kayak emang beneran gak ada sama sekali bukti-bukti yang mengarahkan Gareth ini dibunuh. Jadi emang bersih banget. Polisi juga menemukan handphone milik Gareth di atas sebuah meja yang keadaannya sudah di factory reset. Menurut seorang asisten komisaris Metropolitan Police Deputy, yaitu Martin Hewitt, secara teori sangat memungkinkan untuk Gareth masuk ke dalam tas tersebut tanpa menyentuh bathtub tersebut. Dan kematiannya Gareth diperkirakan terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 2010 atau sekitar seminggu sebelum ia ditemukan. Sebelum gue jelasin kasusnya lebih lanjut lagi, gue jelasin sedikit dulu tentang Gareth Williams ini siapa ya, biar kalian lebih paham lagi. Gareth Y. Williams lahir di Valley Anglesey di Wales pada tahun 1978. Gareth adalah seorang ahli matematika dan juga junior analysis di GCHQ, dan juga dia mendapatkan pekerjaan di Secret Intelligence Service atau SIS atau MI6. Menurut informasi dari dua orang senior British Police, Gareth Williams sedang mengerjakan sebuah kasus yang salah satunya adalah untuk US National Security Agency yang sedang memecahkan kasus pencucian uang Rusia. Dan juga hal ini sudah dikonfirmasi mengenai kebenaran dari informasi tersebut. Semasa remajanya, Gareth dikenal sebagai anak yang sangat tekun untuk mengejar karirnya. Dia memperdalam ilmu matematika di Bangor University, dan di saat bersamaan pada Wisegol Wuchrat Bededern School, dan meraih first class degree-nya di usia 17 tahun. Kemudian Gareth melanjutkan lagi pendidikannya untuk meraih gelar PhD-nya di University of Manchester. Lalu dia drop out dari postgraduate course-nya di St. Catherine's College di Cambridge dan mengambil pekerjaan di GCHQ di Cheltenham pada tahun 2001. Gareth dikenal sangat private. Ia adalah seseorang yang sering menyendiri dan juga dia
bisa dibilang cukup pasif dalam social life-nya. Hal yang paling digemari oleh Gareth adalah bersepeda dan menjadi seorang keen cyclist. Kabar hilangnya Gareth dinotis sama teman-temannya pada awal bulan September tahun 2010, yang dimana seharusnya Gareth ini tuh kembali lagi ke Cheltenham, tapi dia nggak balik lagi ke Cheltenham. Makanya teman-temannya jadi ya ini kayak Gareth ada apa-apa nih. Sekarang kembali lagi ke investigasinya pihak kepolisian. Hasil investigasi oleh Coroner Fiona Wilcox mendapati bahwa tubuhnya Gareth Williams tidak ada tanda-tanda penganiayaan, bahkan tidak ada tanda-tanda struggling atau bentuk perlawanan terhadap ya mungkin sebuah penyiksaan atau sebuah pencoba pembunuhan terhadap dirinya. Jadi emang tubuhnya Gareth ini langsung gitu aja gitu, emang benar-benar bersih. Di dalam tubuhnya Gareth juga tidak ditemukan adanya kandungan alkohol atau narkoboy atau mungkin juga obat-obatan. Dikarenakan Gareth ini dipercaya kalau dia ini berpola hidup yang sangat sehat. Dia tidak pernah minum-minum, dia tidak pernah narkoboy, dia pun tidak pernah ngobat-ngobat. Hasil dari Metropolitan Police menyimpulkan bahwa kematiannya Gareth mencurigakan dan tidak dapat dijelaskan. Maka dari itu, pihak FBI akhirnya turun tangan untuk membantu memecahkan kasus ini. Pada tahun 2010, pihak kepolisian menemukan sebuah fakta di mana Gareth kerap kali mencari hal-hal yang relate dengan bondage. Dan ditemukan juga bahwa Gareth Williams ini jarang banget ngeakses internet. Jadi dia tuh jarang online. Fakta aneh yang juga ditemukan oleh pihak kepolisian, Gareth Williams ini memiliki pakaian-pakaian wanita, baju-baju wanita, atau fashion-fashion wanita yang senilai 20.000 pound sterling. Fashion-fashionnya ini tuh bukan fashion-fashion yang ecek-ecek ya, ini fashion-fashion high-end nih, fashion-fashion branded. Selain itu juga banyak banget sepatu-sepatu wanita ukuran 6 sampai 6,5, dan sepatunya ini juga ada sekitar 26 pasang. Selain itu juga ukuran baju-bajunya rata-rata di size S sampai M. Dan pihak kepolisian juga menemukan ada beberapa wig wanita dan juga beberapa make up. Dan juga ditemukan sebuah video di handphonenya Gareth yang menunjukkan Gareth sedang berpose tidak menggunakan sehelai pakaian apapun, sehelai benang pun tidak. Dia berpose di sebuah boots kulit. Menurut pasangan suami istri yang tinggal di atas flatnya milik Gareth Williams ini, mengatakan kalau Gareth ini pernah berteriak sangat kencang minta tolong. Terus si pasangan suami istri ini turun ke bawah untuk masuk ke dalam apartemennya atau flatnya milik si Gareth Williams ini. Ketika mereka masuk ke dalam flatnya milik Gareth, mereka melihat Gareth ini lagi diborgol di kasurnya dan mencoba untuk melepaskan diri, tapi dia nggak bisa melepaskan diri dan nggak tahu juga siapa yang ngeborgol dia. Akhirnya sama pasangan suami istri ini dibantulah dilepasin si Gareth-nya biar nggak teriak-teriak lagi mungkin ya, karena ribut gitu. Menurut pasangan suami istri ini, mungkin saja Gareth Williams memiliki sebuah sexual fetish eskapologi. Kejadian tersebut terjadi sekitar 3 tahun sebelum Gareth meninggal. Seorang ahli diminta untuk memeriksa tas yang berisikan mayat Gareth tersebut. Dan pakar ahli ini langsung menjelaskan bahwa Gareth tidak mungkin bisa mengunci dirinya sendiri di dalam tas tersebut. Dan seorang juru bicara polisi mengatakan jika Gareth masih hidup, dia akan masuk ke dalam tas tersebut dengan sukarela. Tapi jika dia tidak hidup, dia akan dimasukkan ke dalam tas tersebut dalam keadaan tak sadarkan diri. Ketika mayatnya Gareth ini ditemukan, di dalam kamarnya ternyata ada sebuah penghangat ruangan yang dimana polisi langsung menjelaskan ini mungkin salah satu penyebabnya kenapa tubuhnya Gareth bisa dengan cepat membusuk, karena penghangat ruangan itu dalam keadaan menyala saat tubuhnya Gareth ditemukan. Selanjutnya pihak kepolisian merilis sebuah foto yang menunjukkan ada 2 orang mencoba untuk masuk ke dalam area atau komunalnya
tempat tinggalnya si Gareth Williams pada bulan sekitar Juni atau Juli pada tahun 2010. Pengacara keluarga Anthony O'Toole mengatakan pada pemeriksaan koroner pada tahun 2012 bahwa kedua orang tersebut tidak ada tanda-tanda pemaksaan masuk ke dalam komunalnya Gareth Williams atau si gedung apartemennya. Tetapi juga dicatat bahwa pintu dan kunci sudah dilepas pada saat polisi sudah terlibat. DNA yang ditemukan di tangannya Gareth Williams ternyata adalah DNA dari seorang ahli forensik yang mengkontaminasi jasadnya Gareth Williams. Dan pihak kepolisian juga mengatakan bahwa dua orang tersebut tidak ada kaitannya dengan kematiannya Gareth Williams. Perusahaan forensik LGC meminta maaf atas kesalahannya tersebut sudah menimbulkan rasa sakit kepada keluarga yang disebabkan oleh entry data yang salah dari kode numeriknya. Bukti pada pemeriksaan hampir tidak mungkin Gareth bisa mengunci dirinya sendiri di dalam tas tersebut. Dua ahli tidak dapat mengunci dirinya sendiri di dalam tas tersebut seperti yang Gareth lakukan. Dan dua ahli ini tuh udah nyoba lebih dari 400 kali dan mereka tidak bisa sama sekali mereplikat apa yang sudah terjadi kepada jasadnya Gareth Williams. Meskipun salah satu dari ahli tersebut mengatakan bahwa ada kemungkinan kecil keberhasilan Gareth itu bisa mengunci dirinya di dalam tas tersebut. Ahli patologi Richard Shepard menyatakan kemungkinan besar Gareth dalam keadaan hidup ketika ia masuk ke dalam tas tersebut karena adanya kesulitan untuk mengatur posisi mayat di dalam tas tersebut. Ahli patologi lainnya menyatakan bahwa Gareth mengalami hypercapnia atau meningkatnya kadar karbon dioksida setelah hanya 2-3 menit saja di dalam tas tersebut. Tidak ditemukan sama sekali ada sarung tangan di dalam tas tersebut dan juga tidak ada sama sekali sidik jari yang ditemukan di gembok maupun di tas tersebut. Menurut keluarganya Gareth Williams, mereka mempercayai bahwa ini adalah aksinya dari secret agent juga yang berfokus ke seni gelap dari dinas rahasia. Jadi emang benar-benar dikerjakan untuk membunuh gitu, mengeksekusi. Koroner Fiona Wilcox mengatakan bahwa dia akan mengikuti kemana bukti itu mengarah. Fiona Wilcox juga merupakan koroner atas kematian William Brooks Smith yang merupakan auditor dari Deutsche Bank pada saat bank tersebut menanggung pencucian uang Rusia. Wartawan Duncan Campbell melaporkan bahwa bukti pemeriksaan menunjukkan bahwa Williams adalah salah satu tim intelligence yang dikirim untuk menembus peretasan jaringan Amerika Serikat dan Inggris. Dia telah menghadiri konferensi Black Hat Briefing dan DEFCON pada tahun 2010. Dia memulai dengan Secret Intelligence Service pada tahun 2009. Dan setelah mengikuti beberapa pelatihan dan kursus, dia memulai pekerjaan operasional aktif. Beberapa bulan sebelum kematiannya, Gareth meminta untuk kembali ke GCHQ karena dia tidak suka culture work-nya di SIS seperti perlombaan tikus, terus mobil kilat, dan juga meminum setelah bekerja. Dan sebagai pengendara sepeda dan seseorang yang suka olahraga, dia rajin, dia pola hidup sehat, dia prefer pengen balik lagi ke pedesaan aja di bulan September. Koroner menolak bunuh diri, ketertarikan terhadap perbudakan, dan juga cross-dressing, dan juga aktivitas autoerotis terkait dalam kematiannya Gareth Williams. Koroner Wilcox juga mengatakan kalau Gareth ini tidak terus-menerus mencari hal-hal yang relate dengan bondage. Jadi Gareth ini hanya mencarinya itu sebentar-sebentar aja dan bukan frekuensi yang menunjukkan minat aktif terhadap hal tersebut. Koroner Wilcox juga mengutuk kebocoran tentang cross-dressing karena dia menganggap kalau hal tersebut adalah upaya untuk memanipulasi media. Koroner sangat kritis terhadap Komando Kontra Terorisme Polisi Metropolitan atau SO15
yang gagal memberitahu petugas penyidik senior sebelum pemeriksaan dimulai tentang keberadaan 9 memori stick dan properti lainnya di kantor Secret Intelligence Service-nya milik Gareth Williams. SO-15 tidak mengambil secara formal saat mewawancarai SIS atau Secret Intelligence Service. Koroner mengatakan bahwa jika ada keterlibatan anggota SIS atau Secret Intelligence Service, ini menjadi sangat sah bagi investigasi kepolisian untuk lanjut. Pada bulan September dan Oktober tahun 2015, Boris Karpichkov, mantan agen KGB yang membelot, atau dalam politik, pembelot adalah orang yang menarik persekutuan dengan suatu negara dan kemudian bersekutu dengan negara lain dengan cara dianggap tidak sah bagi negara pertamanya, yaitu Rusia, dan sekarang Boris tinggal di Inggris. Selama wawancaranya, Boris menyatakan bahwa dari sumber-sumber di Rusia mengklaim bahwa Badan Intelijen Asing Rusia, yang juga dikenal sebagai SVR, bertanggung jawab atas pembunuhannya Gareth Williams. Menurut Boris, SVR gagal mencoba untuk memeras Gareth Williams untuk menjadi double agent. Menanggapi upaya SVR, Williams tampaknya mengklaim bahwa dia mengetahui identitas mata-mata Rusia di dalam GCHQ. Boris mengatakan bahwa ancaman Gareth berarti bahwa SVR kemudian tidak memiliki alternatif lain untuk melindungi agen mereka di dalam GCHQ. Mengenai penyebab kematiannya, Boris mengklaim bahwa SVR sudah melakukan pembunuhan terhadap Gareth dengan cara memasukkan racun yang tidak bisa terlacak ke dalam kupingnya Gareth Williams. Kini Gareth Williams dimakamkan di Yinis Wen Cemetery di Valley Anglese, yaitu di kota kelahirannya. Walaupun pernyataannya dari Boris Karpichkov ini masih belum bisa dibuktikan, tuduhan mengenai bunuh diri atau mungkin juga fetish yang aneh terhadap Gareth Williams masih menjadi sangat janggal dan juga masih menimbulkan sebuah misteri hingga hari ini, yang dimana memang kasusnya pun masih belum terpecahkan. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya dari kematiannya Gareth Williams. Dan sekarang kalau menurut cocok logi dari gue, oke, kalau menurut gue kayak gini, Gareth ini kayaknya memang dibunuh, dan si pelakunya, kalau menurut gue personally, kayaknya memang dalam agennya dia gitu. Jadi kayaknya masih satu rekan kerjanya gitu. Dikarenakan mungkin saja Gareth Williams ini punya informasi yang sangat banyak. Karena kan ya seperti yang kita tahu, MI6 terus juga badan-badan intelligence lain gitu ya. Maksudnya kan mereka bergerak dengan cara rahasia nih. Gue yakin kayak semuanya pasti punya rahasia-rahasia kotor lah gitu. Nah, mungkin saja Gareth Williams ini mengetahui rahasia-rahasia kotor itu dengan sangat dalam. Makanya daripada bocor ke agensi lain atau ke mungkin musuh-musuhnya gitu kan, lebih baik ya udah langsung dimusnahkan saja. Kayaknya kalau misalnya memang kayak gitu, yang bertanggung jawab di sini atas kematiannya si Gareth ini berarti kan agensinya. Itu sih kalau menurut gua kayaknya ya, karena ya itu yang paling make sense gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang kematiannya Gareth Williams. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like atau tombol thumbs up-nya, dan juga kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawahnya. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.